Nah nih. Ribet nggak ngurus nikah? Tempat. Ribet nggak sih ngurus nikah beda agama? Nah ini penting nih step by stepnya nih, karena setelah kita yakin ada hal-hal yang harus kita lakukan nih, ada step-stepnya. Ini harus diperhatikan untuk teman-teman yang memang nanti akan menikah secara Kristen maupun Katolik. Ya, Kristen dan Katolik. Kristen dan Katolik gitu ya. Jadi ada dua agama nih. Yang pertama nomor satu tentunya ada istilahnya kursus ya. Kursus. Betul. Kursus pernikahan. Betul. Buat teman-teman yang memang mau nikah gitu ya, untuk masuk ke jenjang pernikahan ada yang disebut namanya kursus pernikahan. Atau kalau di gerejaku disebutnya bina pranikah gitu. Nah, kita ikut dua-duanya. Jadi kita ikut dua-duanya. Karena dari gereja pun mengharuskan kalau dari Katolik harus ada kursus pernikahan dari gereja Katolik. Dari Protestan sendiri juga kamu harus ikut bina pranikah juga ya. Bina pranikah. Jadi kita duluan ke bina pranikah dulu ya. Waktu itu kalau nggak salah. Enggak deh. Ke ini dulu. Oh di Katolik dulu ya, sebulan ya dulu ya. Bulan September itu. Bulan September dulu. Baru di tempat kamu bulan Maret ya. Jadi memang ada kursusnya dulu. Nah belajar lah kita di situ dengan periode waktu tertentu, ada bab-babnya, dan akhirnya kita mendapatkan surat apa istilahnya persetujuan untuk menikah lah gitu ya. Sertifikat. Apa namanya, selesai kursus itu. Betul. Nah itu yang step pertama. Yang kedua. Nah itu kan nanti dibawa ke gereja kan buat lampiran, itu mengajukan ini jadwal pernikahan. Betul. Sekaligus juga kita mau ketemu sama romonya, karena kan kita harus cari nih romo yang bisa memberkati kita berdua gitu kan. Kebetulan kita nikahnya romo dan pendeta. Betul. Di gereja Kristen. Ya GKJ. Jadi tadi setelah kita kursus, kita ketemu secara personal nih sama romonya. Jadi kita ketemu berdua sama romo, waktu itu Romo Agung ya namanya ya. Kita juga ketemu sama pendeta namanya Pak Hosea. Ngobrol lah, kita curhat lah segala macam dengan keyakinan kita bawa ke mereka, dan mereka pun dan juga romo sangat membantu. Sangat membantu banget mereka berdua sih. Bahkan mereka juga mau diketemukan untuk saling ngobrol gitu kan. Cuma karena saking sibuknya, ngobrolnya itu susah. Akhirnya nggak ngobrol. Nah setelah ngobrol sama Romo, kita berdua nih harus menentukan nih di mana nih kita mau berlangsungkan pernikahan gitu kan. Tentunya ya kita harus ngobrol secara personal, pasangan-pasangan juga harus ngobrol nih di sini nih. Nah dalam hal ngobrol itu yang harus ditekankan jangan memaksakan pendapat sih ya intinya ya. Pokoknya di mana kondisi tempat yang bisa untuk melangsungkan dua pernikahan itu, satu pernikahan dengan dua agama. Nah disitulah kita bisa jalan dulu. Waktu itu memang akhirnya kita sepakat menikahnya di GKJ Jakarta, Gereja Kristen Jawa Jakarta, dengan liturginya liturgi okumene. Jadi kita memix nih antara liturgi Katolik dengan liturginya Protestan, kita mix dalam satu liturgi ibadah namanya okumene. Dan di situ ya kita juga proses selanjutnya kita share ke orang tua ya, share orang tua, dan memang puji Tuhannya orang tua kita trust kita nih, percaya sama kita bahwa kita udah dikasih kewenangan untuk bisa memilih pasangan hidup gitu ya. Ditambah juga ya udah kalian jalani, kalian yang bertanggung jawab gitu ya. Nah di situ secara gereja udah sah nih, yang paling harus dikerjakan juga sebenarnya secara negara gitu ya. Ya, catatan sipil. Catatan sipil. Oh, itu catatan sipilnya belakangan ya. Belakangan. Jadi terus surat juga, dapat surat pernikahan dari gereja Kristen. Habis dari gereja Kristen dibawa ke gereja Katolik. Baru nanti sebagai laporan gitu kan. Laporan bahwa sudah diselenggarakan pernikahan. Betul. Di Katolik. Nah, nanti dari gereja Katolik ngeluarin surat pernikahan juga ya, gitu. Untuk yang Katolik. Jadi kita dapat dua surat pernikahan nih, dari Protestan sama dari Katolik. Nah surat ini ya nantinya akan modal dibawa ke catatan sipil. Nah catatan sipil itu fungsinya untuk mensahkan secara negara gitu ya. Prosesnya sebenarnya tidak terlalu ribet karena memang ya prosedural lah gitu. Surat keterangan RT RW nggak ribet tapi butuh waktu. Jadi memang harus dipersiapkan secara waktu karena harus bolak-balik ke RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu kan, sampai ke catatan sipil. Kalau udah di catatan sipil, kalau dulu kan catatan sipil datang gereja gitu ya, jadi langsung ketemu. Sekarang nggak boleh ya, jadi harus di kita. Kalau kita sih nggak boleh ya, nggak boleh sekarang. Kayaknya juga nggak boleh deh, apalagi pandemi gini kan. Jadi kita yang datang ke catatan sipil dengan membawa saksi masing-masing dari pihak ya, dari kedua belah pihak gitu kan, dari pihak cowok dan
sana langsung disahkan, udah kita sah sebagai suami istri. Dan itu kalau nggak salah cuma jeda 1 hari 2 hari ya sehari sama gereja kan, kayak gitu sih. Jadi karena Senin kan kita Iya. waktu itu nikah Sabtu, Seninnya baru buka. Jadi gitu sih proseduralnya. Ini kalau emang teman-teman bisa nyatet, ya dicatat aja dulu. Nanti kalau nggak mungkin ada catatannya di slide berikutnya.